Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik pertidaksamaan linier satu variabel bagian yang kelima, yang menyajikan berkenaan dengan review materi pertidaksamaan linier satu variabel. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini kita akan sajikan secara utuh dan komprehensif materi pertidaksamaan linier satu variabel. Oleh karena itu silahkan disimak mulai awal hingga akhir, sehingga pemahaman kalian terhadap konsep pertidaksamaan linier satu variabel menjadi utuh dan lengkap ya. Yang kali ini nanti akan dimulai dengan bagaimana kita bisa mendefinisikan pertidaksamaan linier satu variabel dan mengidentifikasi kalimat-kalimat terbuka yang termasuk pertidaksamaan linier satu variabel ataupun bukan ya. Kemudian juga kita akan berusaha untuk mengenalkan simbol dari pertidaksamaan satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel, khususnya ketika memahami permasalahan dengan menemukan frase atau kata kunci yang nanti kita simbolkan dengan simbol pertidaksamaan. Juga bagaimana menyajikan selesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel dalam garis bilangan, baik nanti mungkin dalam sajian himpunan bilangan bulat ataupun himpunan bilangan real ya. Kemudian langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dan bagaimana ini kita aplikasikan pada persoalan atau permasalahan di persamaan linier satu variabel. Dan yang terakhir nanti bagaimana penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel ini kita gunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu memodelkan dalam bentuk pertidaksamaan linier satu variabel, baru kemudian mendapatkan selesaiannya. Oke, silahkan disimak dengan baik. Ya, perhatikan kalimat-kalimat terbuka berikut ya. Jadi kalimat-kalimat terbuka ini dihubungkan, ada yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, ada yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Disebut kalimat terbuka tentunya karena dia belum bisa ditentukan benar saja, salah saja, dan bukan kedua-duanya. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Kalau dia sudah bisa ditentukan benar atau salahnya, namanya kalimat tertutup atau pernyataan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. X plus 7 lebih dari 25. Ingat bacanya lebih dari ya. Oke, ini tentu pertidaksamaan variabelnya 1 berderajat 1. Maka diklasifikasikan pertidaksamaan linier. Linier artinya berderajat 1 atau berpangkat 1. Satu variabel yaitu variabelnya X. Jadi X plus 7 lebih dari 25 termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Begitu juga yang nomor 2. Pertidaksamaan ya, di 10 min 3Y kurang dari 0 ya, ini pertidaksamaan variabelnya 1 berderajat 1. Berarti nomor 2 termasuk PTLSV, pertidaksamaan linier satu variabel. Nomor 3, tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan variabelnya K berderajat 1. Berarti masuk PTSLV. Jadi masuk pertidaksamaan linier satu variabel. Bagaimana dengan nomor 4? Nah, tentu bukan pertidaksamaan karena dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, masuk dalam persamaan linier satu variabel ya. Persamaan linier satu variabel. Nomor 5, tentu pertidaksamaan ya, variabelnya P meskipun ada di ruas kiri dan di ruas kanan dan berderajat 1. Nah, berarti masuk ke kategori pertidaksamaan linier satu variabel. Nomor 6 tentu bukan pertidaksamaan, merupakan persamaan ya. Variabelnya hanya 1, N meskipun ada di ruas kiri dan di ruas kanan. Berarti masuk persamaan linier ya, karena berderajat 1 variabel. Ya, nomor 6 masuk ke PLSV, persamaan linier satu variabel. Bagaimana dengan nomor 7? Nomor 7 pertidaksamaan ya, karena dihubungkan dengan tanda kurang dari. Variabelnya ada 2, X dan Y. Berarti ini termasuk pertidaksamaan karena pangkatnya 1 semua. Pertidaksamaan linier tapi 2 variabel.
variabel, yaitu variabelnya X dan Y. Nomor 8, 5 dikurangi 3Q lebih dari atau sama dengan P. Nah, pertidaksamaan tapi dua variabel berderajat 1. Berarti nomor 8 masuk pertidaksamaan linier dua variabel. Bagaimana dengan nomor 9? Ini juga pertidaksamaan, variabelnya hanya 1 tapi berderajat 2 atau kuadrat. Ini dinamakan pertidaksamaan kuadrat nanti ya. Oke. Nomor 7, 7N lebih dari 84. Ini jelas pertidaksamaan, variabelnya hanya 1 yaitu N berderajat 1. Berarti nomor 10 masuk PTLSV, pertidaksamaan linier 1 variabel. Bagaimana dengan nomor 11? Tentu ini pertidaksamaan, cuman variabelnya ada 2 yaitu X dan Y berderajat 1. Berarti masuk ke pertidaksamaan linier 2 variabel. Terakhir nomor 12, 4X min 9 lebih dari atau sama dengan 14 plus X. Tentu ini pertidaksamaan ya, karena ada tanda lebih dari atau sama dengan, variabelnya hanya 1 meskipun ada di ruas kiri dan di ruas kanan. Berderajat 1, berarti masuk ke pertidaksamaan linier 1 variabel. Mudah-mudahan kalian bisa mengidentifikasi mana yang termasuk PTLSV atau pertidaksamaan linier 1 variabel ataupun yang bukan. Oke, dari tadi maka pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka ya. Jadi kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan adalah kalimat terbuka. Jadi semua nomor 1 sampai 12 itu kalimat terbuka. Kemudian yang mengandung tanda pertidaksamaan berarti termasuk pertidaksamaan ya. Merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Sementara pertidaksamaan linier 1 variabel berarti kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan mengandung satu variabel berderajat 1 atau berpangkat 1. Oke, kita sudah dapat definisi berkenaan dengan pertidaksamaan linier 1 variabel. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan penyelesaian pertidaksamaan linier 1 variabel? Yaitu nilai dari suatu variabel yang menyebabkan pertidaksamaan linier 1 variabel bernilai benar. Sebagai contoh misalkan X plus 3 lebih dari atau sama dengan 10. Maka nanti kalau 10 ya, itu 3-nya kita kurangkan ke 10 dapat 7, maka X lebih dari sama dengan 7 merupakan penyelesaian dari X plus 3 lebih besar, lebih dari atau sama dengan 10. Jadi sekali lagi, penyelesaian pertidaksamaan linier 1 variabel adalah nilai dari suatu variabel yang menyebabkan pertidaksamaan linier 1 variabel bernilai benar ya. Nah, sekarang coba perhatikan simbol pertidaksamaan. Tentu ini sudah tadi dikenalkan di sebelumnya, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari, sama dengan ya. Nah, ini dihubungkan dengan biasanya penyajian dari permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan pertidaksamaan linier 1 variabel. Kadang-kadang bentuknya berupa frase atau kata kunci yang bisa kita hubungkan dengan simbol di pertidaksamaan. Misalkan kalau kurang dari, ini adalah simbolnya ya, kurang dari. Sementara kalau lebih dari, nah simbolnya ini ya. Jadi kurang dari, lebih dari. Bagaimana dengan kurang dari atau sama dengan ya? Jadi kurang dari atau sama dengan nanti punya padanan dengan ya tidak lebih dari ya. Jadi mudahnya untuk mengidentifikasi tidak lebih berarti lawannya tidak lebih apa? Ya kurang dari atau sama dengan. Nah, berarti sama dengan yang di atas ya. Atau bisa juga padanannya adalah paling banyak. Jadi kalau diruntut paling banyak atau maksimum paling banyak berarti tidak lebih dari. Tidak lebih dari berarti kurang dari atau sama dengan. Yang paling gampang coba urutkan dari bawah ya. Paling banyak atau maksimum itu berarti tidak lebih dari. Kalau tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan. Nah, tandanya adalah ini, kurang dari ada tanda sama dengannya di bawah. Oke. Berikutnya adalah lebih dari atau sama dengan. Tentu kalau lebih dari atau sama dengan itu tidak kurang dari ya. Atau kalau dibaca dari bawah, tidak kurang berarti lebih dari atau sama dengan. Tidak kurang berarti paling sedikit atau minimum. Jadi kalau ada pernyataan paling sedikit itu berarti tidak kurang dari. Tidak kurang berarti lebih dari atau sama dengan. Ini simbolnya ya, lebih dari ada tanda sama dengannya di
bawah. Mudah-mudahan nanti kalau mengidentifikasi permasalahan yang bisa dimodelkan dalam pertidaksamaan, kalian bisa bisa menyimpulkan frase atau kata kunci yang diberikan ya pada simbol-simbol pertidaksamaan. Oke, sekarang menyajikan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Ini juga penting ya. Misalkan kalau dalam persamaan linear satu variabel itu kalau selesainya X sama dengan 3, sementara X adalah himpunan bilangan bulat, maka kalau digambarkan di garis bilangan, ya X sama dengan 3 ini diwakili atau ditunjukkan pada satu titik, yaitu di 3. Itu pada bilangan bulat. Bagaimana kalau X itu anggota bilangan real? Ya, dia juga menunjuk ke satu titik, yaitu di X sama dengan 3. Jadi garis bilangan ini garis bilangan X ya. Yang ini adalah untuk bilangan bulat, ini untuk bilangan real. Jadi persamaan linear satu variabel, penyelesaian X sama dengan 3 itu menunjuk ke satu titik, ya baik itu di bilangan bulat maupun di bilangan real. Nah, berbeda dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Misalkan X lebih dari 3. Penyelesaian X lebih dari 3 itu kalau digambarkan di bilangan bulat, nah 3 ikut apa enggak? Nah, tentu tidak, 3 tidak ikut ya. Maka mulainya dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Itu kalau dia berupa bilangan bulat. Sementara kalau X-nya bilangan real, nah berarti karena bilangan real itu tidak hanya bulat saja, pecahan misalkan 3,5, 3/4 dan seterusnya, maka nanti cara menggambarkannya di garis bilangan real, nah, 3-nya ini bulatan kosong, kemudian tanda panah ke kanan, ini artinya lebih dari. Ini berarti X lebih dari 3. Bisa juga disajikan dalam bentuk berikut. Nah, ini bulatan kosong di 3, kemudian arah panahnya diarahkan ke atas dulu, baru ke kanan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang bagaimana kalau X lebih dari atau sama dengan? Artinya 3 ini ikut dalam penyelesaian. Jadi kalau digambarkan ini di garis bilangan, di bilangan bulat, misalkan X-nya bilangan bulat, berarti mulainya bukan dari 4, tapi mulainya dari 3. 3, 4, 5, 6. Nah, dan seterusnya. Jadi ada bedanya ya, X lebih dari 3 dan X lebih dari atau sama dengan 3 pada X himpunan bilangan bulat digambarkan di garis bilangannya. Ya, yang atas mulainya dari 4, 4, 5, 6 dan seterusnya, yang bawah mulai dari 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bagaimana kalau perbedaannya pada X anggota bilangan real? Maka nanti 3 itu ikut, berarti bulatan penuh kemudian dilanjutkan arah panah ke kanan. Atau penyajian yang kedua, bulatan penuh, tarik dulu garis ke atas, baru arah panah ke kanan. Ya, biasanya yang kedua ini yang sering digunakan, meskipun juga yang pertama juga dipakai ya. Oke, sekarang kalau X kurang dari 3 ya, X kurang dari 3 kalau digambarkan garis bilangannya di bilangan bulat, tentu 3 tidak ikut. Mulainya dari ya 2, 1, 0, -1, -2 dan seterusnya. Sementara kalau di bilangan real berarti 3 tidak ikut, bulatan kosong, arah panahnya ke kiri. Atau dalam bentuk sajian berikut ini. Ya, jadi kalau X kurang dari 3, di 3-nya tidak ikut, maka dibuat bulatan kosong, kemudian arah panahnya ke kiri karena kurang dari. Bagaimana dengan X kurang dari atau sama dengan 3 pada bilangan bulat? Berarti 3-nya ikut. Nah, mulainya 3, 2, 1, 0, -1, -2 dan seterusnya. Berarti nanti kalau di bilangan real 3-nya berupa bulatan penuh, kemudian arah panahnya ke kiri karena kurang dari atau sama dengan. Atau dalam sajian seperti ini. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami sajian atau menyajikan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, baik nanti disajikan dalam bilangan bulat maupun dalam bilangan real, dan bisa membedakan dengan penggambarannya dengan bilangan bulat ya, dalam selesaian persamaan linear satu variabel. Oke, sekarang langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Pada prinsipnya sama dengan langkah-langkah penyelesaian persamaan linear satu variabel. Tapi nanti ada satu catatan tertentu yang nanti perlu sangat diingat ya. Jadi yang pertama, suku yang mengandung variabel diupayakan berada di ruas kiri. Caranya gimana? Maka kedua ruas
tambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung variabel di ruas kanan. Jadi kalau ada variabel di ruas kanan, nanti tambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang berada di ruas kanan itu. Kalau ternyata suku yang mengandung variabel sudah berada di ruas kiri, maka langkah nomor 1 bisa dilewati ya. Yang kedua, suku yang mengandung konstanta diupayakan berada di ruas kanan. Nah, caranya tambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung konstanta di ruas kiri. Kalau ternyata konstanta di ruas kiri sudah tidak ada atau sudah berada di ruas kanan, maka langkah ini bisa dilewati. Langkah 1 dan langkah 2 ya, boleh 1 dulu atau boleh 2 dulu ya. Oke, yang ketiga, koefisien dari variabel di ruas kiri diupayakan bernilai 1. Jadi suku yang mengandung variabel koefisiennya diupayakan bernilai 1. Caranya gimana? Kalikan atau bagi kedua ruas dengan bilangan tertentu sehingga koefisien dari variabel bernilai 1. Dengan catatan, nah ini ya, ini yang perlu diperhatikan. Catatan ini, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, jadi dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Jadi pada langkah ketiga, proses pengalian atau pembagian agar koefisien dari variabel bernilai 1, kalau proses mengali atau membaginya itu dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik ya. Oke, setelah itu maka penyelesaian pertidaksamaan linear kita dapatkan. Nah, sekarang kita coba aplikasikan pada permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Pertanyaannya sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear untuk X anggota bilangan real. Jadi yang dibahas nanti X-nya anggota bilangan real, anggota himpunan bilangan real. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. 4X dikurangi 5 lebih dari 3. Nah, ini jelas variabel, suku yang mengandung variabel sudah berada di ruas kiri. Berarti tinggal konstanta negatif 5. Nah, gimana caranya? Ya, kedua ruas kita tambahkan dengan lawan negatif 5, berarti ditambah 5 ya. Jadi kedua ruas ditambah 5, maka ruas kiri tinggal 4X karena negatif 5 tambah 5 nilainya 0. Kemudian ruas kanan 3 tambah 5 tentunya 8 ya. 4X lebih dari 8. Nah, sekarang bagaimana koefisien dari X bernilai 1? Ya, berarti tentunya kedua ruas ya dibagi dengan 4 ya. Karena pembaginya positif berarti tanda pertidaksamaannya tidak mengalami perubahan. 4X dibagi 4, ya dapatnya X, 8 dibagi 4, dapatnya 2. Berarti X lebih dari 2 ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 4X min 5 lebih dari 3. Karena mintanya X itu bilangan real, maka kalau kita sajikan dalam garis bilangan real, maka nanti 2 ini menjadi batas ya, paling kecil. Nah, bulatan penuh atau bulatan kosong? Ya tentunya karena tidak ada sama dengannya, 2-nya bulatan kosong, arah tanda panahnya ke kanan karena lebih dari ya. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut ke nomor 2. 3X dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 32 plus 7X ya. Kita identifikasi ada suku yang mengandung variabel di ruas kanan. Berarti ditambah lawannya. Berapa lawannya? Nah, kedua ruas dikurangi 7X. Lawan dari 7X ya. Oke, ruas kiri berarti 3X dikurangi 7X tentunya min 4X, min 4-nya tetap kurang dari 32 karena 7X dikurangi 7X 0 ya. Oke, min 4X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 32. Nah, sekarang ada konstanta di ruas kiri negatif 4, berarti lawannya berapa? Iya, lawannya 4, berarti kedua ruas ditambah 4 ya. Kalau ditambah 4, ruas kiri tinggal min 4X, ruas kanan 32 tambah 4, tentunya 36 ya. Min 4X kurang dari sama dengan 36. Nah, langkah berikutnya karena kita variabel ini koefisiennya harus 1, maka min 4X harus kita bagi dengan ya negatif 4 ya, dibagi dengan negatif 4. Perhatikan ini kita beri tanda merah pembaginya karena dibagi dengan bilangan negatif. Kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif. Nah, ingat catatan tadi ya. Maka nanti tanda pertidaksamaannya dibalik ya. Oke. Negatif 4X dibagi negatif 4 tentunya X, tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan 36 dibagi min 4
min 9. Berarti X lebih dari sama dengan min 9. Ingat tanda pertidaksamanya karena dibagi minus 4, balik ya. Dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Ya. Kalau kita gambarkan X-nya dalam garis bilangan real, maka nanti minus 9 ini ikut apa tidak? Bulatan penuh atau bulatan kosong? Nah, karena ada tanda sama dengannya berarti bulatan penuh di minus 9, karena lebih dari berarti arahnya iya ke kanan ya. Nah, ini selesaian di garis bilangan realnya. Nomor 3, X min 1 per 2 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 1. Ya, konstantanya kita pindah dulu ya, atau kita yang di ruas kiri harus berada di ruas kanan, berarti kita tambahkan kedua ruas dengan lawannya. Negatif 3 lawannya 3, berarti kita tambah kedua ruas dengan 3. Maka nanti di ruas kiri tinggal X min 1 per 2, ruas kanan 1 tambah 3 berarti 4. X min 1 per 2 lebih dari sama dengan 4. Agar tidak ada pembagi atau pecahan ini, tentu biar ini kan seperti 1 per 2 ya, berarti kita kedua ruas kita kalikan dengan 2. Karena dikali dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaannya tetap ya. X min 1 per 2 dikali 2 tentunya 2 dibagi 2 1, berarti masih X min 1. Lebih besar sama dengan 8. 8 diperoleh dari 4 kali 2. Nah sekarang ada konstanta negatif 1 di ruas kiri. Ya, ditambah dengan lawan dari negatif 1, berarti ditambah 1 kedua ruas ya. Oke, kalau ditambah 1 berarti ruas kiri tinggal X, karena negatif 1 tambah 1 0, lebih dari sama dengan 9. Nah, lalu kita gambarkan di garis bilangannya, maka batas bawahnya nanti tentunya adalah 9 bulatan penuh atau bulatan kosong. Tentu karena ada sama dengannya bulatan penuh, karena lebih dari arahnya ke kanan. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor 4. X per 3 ditambah 2X per 5 kurang dari 11. Jadi kalau kita menemui bentuk pertidaksamaan, kita dapati ada bentuk pecahan. Agar mudah kita menyelesaikan, upayakan agar setiap suku tidak mengandung pecahan. Caranya gimana? Kita kalikan dengan KPK dari seluruh penyebut yang ada. Di sini ada dua pecahan yang mengandung penyebut, yaitu 3 dan 5 ya. Maka KPK-nya tentu 15 ya. Dua ruas kita kalikan 15. Maka X per 3 dikali 15, berarti 15 dibagi 3 dapat 5. 5X ya. 2X per 5 dikali 15. 15 dibagi 5 dapat 3. 3 kali 2X, 6X. Berarti 5X ditambah 6X kurang dari 11 dikali 15 ya. Oke. Ini sudah sukunya sejenis ya. 5X tambah 6X tentunya 11X kurang dari 11 kali 15. Nah, agar di ruas kiri tinggal X saja atau koefisien 1, ya tentu dibagi dengan berapa? Ya dibagi dengan 11. Karena dibagi dengan 11, ruas kiri tinggal X, ruas kanan ya 11 dibagi 11 tinggal 15. X kurang dari 15. Kalau digambarkan di garis bilangan realnya, maka batasnya nanti 15 ikut atau tidak? Tidak ikut ya, berarti bulatan penuh atau bulatan kosong? Bulatan kosong. Ke kiri apa ke kanan? Kurang dari berarti ke kiri. Berarti bulatan kosong di 15, kemudian arah panah ke kiri karena kurang dari. Oke, nomor 5. Bentuknya pecahan ya, 2X dikurangi 1 per 3, dikurangi 3X plus 2 per 2 lebih dari negatif 3. Nah, sekarang biar tidak mengandung pecahan, dikalikan dengan KPK dari pembaginya. Di sini ada 3, yang pecahan di sini 2. Berarti KPK 3 dan 2, 6 ya. Kalikan kedua ruas dengan 6. Oke. Selanjutnya 2X min 1 per 3 dikali 6. Nah, berarti nanti 6 dibagi 3 dapat 2. Berarti 2X dikurangi 1 dikalikan 2. 2 kali 2X 4X, 2 dikali negatif 1 negatif 2. Kemudian 3X plus 2 dibagi 2 dikalikan 6. Berarti 6 dibagi 2 dapat 3. Karena ada di posisi negatif, berarti nanti negatif 3 dikali 3X negatif 9X, negatif 3 dikali 2 negatif 6 ya. Min 3 kali 6 min 18. Nah, saya ulangi ya, 2X min 1 per 3 dikali 6, 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 2X dapatnya 4X, 2 dikali min 1 dapatnya min 2. Kemudian 3X plus 2 per 2 kali 6, 6 dibagi 2 dapatnya 3, berarti di sini nanti min 3. Min 3 kali 3X min 9X, min 3 dikali 2 min 6. Kemudian yang ruas kanan min 3 kali 6 min 18 ya. Oke, yang sejenis
4X dikurangi 9X tentunya min 5X, min 2, min 6, min 8 ya. Min 5X, min 8 lebih dari min 18. Oke, ada konstanta di ruas kiri. Berarti ditambah dengan lawannya berapa? Tentu ditambah dengan 8 di kedua ruas ya. Oke, ini tinggal min 5X, min 18 tambah 8, min 10 ya. Min 5X lebih dari min 10. Agar koefisien dari X1 tentu dibagi dengan berapa? Min 5 ya. Kedua ruas dibagi dengan min 5. Ingat pembaginya dikasih warna merah. Artinya kedua ruas di pertidaksamaan ini dibagi dengan bilangan negatif. Konsekuensinya iya, tanda pertidaksamaannya dibalik ya. Min 5X dibagi min 5 dapatnya X, tanda pertidaksamaannya dibalik. Min 10 dibagi min 5 tentunya dapat 2. X kurang dari 2 ya. Kalau digambarkan di garis bilangan realnya berarti nanti batasnya 2, bulatan penuh atau bulatan kosong? Ya, bulatan kosong karena tidak ada tanda sama dengannya. Ke kiri apa ke kanan? Karena kurang berarti ke kiri. Bulatan kosong di 2, kemudian bulatan ini bulatan kosong ini ya, sorry. Jadi ini bulatannya adalah bulatan kosong ya. Bulatan kosong. Nah, ini sorry, ini kosong. Jadi mestinya bulatan kosong ya. Oke. Ya, X kurang dari 2, ini bulatan kosong. Jadi X kurang dari 2 adalah selesaian dari soal nomor 5. Nah, jadi catatannya ini X-nya di 2 ini bulatan kosong. Nah, sekarang bagaimana kalau kita diminta untuk menyelesaikan bentuk persamaan yang berupa soal cerita? Artinya kita perlu memodelkan terlebih dahulu. Oke, ini adalah dasarnya dari buku BSE Kemendikbud ya. Mudah-mudahan kalau nanti kalian ada bukunya bisa kalian cek ya. Oke, Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Freddy-nya 60 kg, dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan pertidaksamaan pada situasi di atas dan berapa banyak kotak paling banyak dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan ya. Langkah pertama dalam menyelesaikan atau memodelkan, kita identifikasi data-datanya. Jadi yang pertama, mobil box itu tidak bisa mengangkut lebih dari 800 kg. Yang akan diangkut oleh mobil box itu yang pertama Pak Freddy sendiri yang beratnya 60 kg dan kotak yang setiap kotaknya 20 kg yang jumlah kotaknya ditanyakan di sini nanti ya. Kita diminta menentukan pertidaksamaannya, artinya memodelkan atau model pertidaksamaannya, baru kemudian kita menentukan berapa banyak kotak paling banyak. Misalkan nanti banyak kotak kita misalkan dengan variabel n ya. Kita diminta untuk menentukan banyak kotak paling banyak atau n maksimumnya. Oke, sekarang kita mulai memodelkannya. Perhatikan bahwa di sini mobil box itu tidak lebih dari 800 kg yang diangkut. Nah, tentu nanti mobil box yang diangkut siapa? Pak Freddy, dan berat kotak yang kita belum tahu seberapa banyaknya kotak, karena tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan. Jadi tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan. Berarti berat Pak Freddy ditambah berat kotak kurang dari sama dengan 800. Berat Pak Freddy 60, berat kotak karena kita belum tahu jumlah kotaknya misalkan n atau banyak kotaknya, satu kotak beratnya 20 kg. Berarti berat kotak banyaknya kotak dikali 20. 60 ditambah n kali 20 kurang dari atau sama dengan 800. Nah, sekarang ada konstanta di ruas kiri yaitu 60. Berapa lawan dari 60? Ya, kedua ruas dikurangi 60 ya. Kalau dikurangi 60 berarti ruas kiri tinggal n kali 20 atau 20n, ruas kanan 800 dikurangi 60, 740. 20n kurang dari sama dengan 740 ya. Nah, tugas kita agar n di sini koefisiennya 1, ya tentu dibagi berapa kedua ruas? Dibagi berapa? Dibagi 20 ya. 20n dibagi 20 dapatnya n, 740 dibagi 20, nolnya coret, 74 bagi 2, ya 37. Berarti n kurang dari sama dengan 37. Kalau kita baca ya, n kurang dari sama dengan 37 itu berarti n, ya gimana? Ya, n itu paling besar 37 atau n tidak lebih dari 37. Nah, artinya apa?
Banyaknya kotak paling banyak adalah 37 buah. Jadi untuk membaca N kurang dari sama dengan 37, berarti N tidak boleh lebih dari 37, atau N paling banyak 37. Oke, berikutnya, rumah Bu Suci dibangun di atas bidang tanah berbentuk persegi panjang, yang panjangnya 20 meter, lebarnya 6Y-1 meter. Luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi. Ada dua pertanyaan ya, berapa lebar minimal, kemudian biaya untuk membangun rumah di atas seluas 1 meter persegi butuh 2 juta. Berapa biaya minimal yang harus Bu Suci sediakan jika seluruh tanahnya dibangun? Nah, sekarang kita identifikasi data-datanya ya. Jadi sekarang bidang tanahnya berbentuk persegi panjang, panjangnya 20 meter, lebarnya 6Y-1, berarti mengandung variabel Y ya. Kemudian ukuran luas tanahnya itu tidak kurang dari, nanti kita simbolkan L, luas tanahnya tidak kurang dari 100. Pertanyaan yang pertama, berapa lebar minimum? Pertanyaan yang kedua, biaya minimum kalau seluruh tanah dibangun. Ya. Sekarang kita coba modelkan dari permasalahan yang ada. Di sini diberi kata kunci, luas tanah tidak kurang dari 100. Berarti tidak kurang apa? Tidak kurang? Ya, lebih dari atau sama dengan. Berarti luas persegi panjang, karena luas bidangnya berupa persegi panjang, maka luas persegi panjangnya lebih dari atau sama dengan 100. Tidak kurang dari itu berarti lebih dari sama dengan. Lawannya tidak kurang itu lebih dari atau sama dengan. Oke, luas persegi panjang tentunya panjang dikali lebar, panjangnya 20, kemudian nanti lebarnya adalah 6Y-1. Lebih besar, lebih dari sama dengan 100. Oke, agar ini tinggal 6Y dikurangi 1, kedua ruas kita bagi dengan 20 ya. 20 dibagi 20, 1. Yang di sebelah ruas kanan 100 dibagi 20 dapatnya 5. 6Y dikurangi 1 lebih dari sama dengan 5. Ada konstanta di ruas kiri negatif 1, berarti kedua ruas ditambah lawannya. Berarti 6Y dikurangi 1 lebih besar, lebih dari 5 ditambah 1 di kedua ruas. Sehingga 6Y lebih dari sama dengan 6. Agar koefisiennya Y itu 1, tentu kedua ruas dibagi dengan 6. Sehingga Y lebih dari sama dengan 1. Berarti artinya Y itu paling kecil 1. Y ya paling kecil nilainya adalah 1. Ya. Sekarang kalau Y minimalnya itu 1, kita akan dapatkan lebar minimal. Lebar minimalnya adalah 6Y-1, berarti 6 kali 1 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi lebarnya adalah 5 meter. Maka kalau lebarnya 5 meter, luasnya bisa kita dapatkan. Luas minimal dari tanah milik Bu Suci. Rumah Bu Suci yang tanah dari rumah Bu Suci ya. Berarti panjang kali lebar, panjangnya 20, lebarnya minimal tadi 5, berarti 20 kali 5, berarti 100 meter persegi luas minimal. Karena 1 meter persegi biayanya 2 juta, berarti biaya minimumnya 100 dikali 2 juta, yaitu 200 juta rupiah biaya minimal yang harus disiapkan untuk kalau tanah itu dibangun secara keseluruhan. Oke, lanjut berikutnya. Pada permasalahan yang disajikan berikutnya. Berapa nilai R sehingga luas daerah yang diarsir di samping menjadi lebih dari atau sama dengan 12 satuan persegi. Ya, sekarang kita identifikasi yang ditanyakan adalah nilai R, kemudian diberikan luas daerahnya adalah lebih dari atau sama dengan 12. Misalkan luas daerahnya nanti L ya, lebih dari atau sama dengan 12. Oke, berarti karena luas daerahnya kalau diamati, luas daerah yang diarsir kalau diamati adalah ada 2 buah segitiga ya. Tapi kalau dibingkai utuh dia masuk dalam bagian persegi. Maka luas yang diarsir dari pernyataan luas yang diarsir lebih dari atau sama dengan 12, kalau dituliskan model matematikanya luas yang diarsir lebih dari sama dengan 12. Nah, sekarang untuk mencari luas yang diarsir, ini salah satu alternatif penyelesaian. Misalkan dari titik ini kita tarik garis lurus ya. Nah, sekarang kita pilah jadi 2 bangun ya. Yang di sini yang diarsir dengan yang tidak diarsir, nah tentunya luasnya sama ya. Kemudian yang di sebelah kanan yang diarsir dengan yang tidak diarsir gimana luasnya? Ya tentunya sama karena persegi panjang dibagi diagonal ya. Kesimpulannya yang diarsir dengan yang tidak diarsir luasnya gimana?
Ya sama, berarti luas yang diarsir separuh dari keseluruhan ya. Ya, berarti luas yang diarsir adalah luas persegi panjang dibagi 2. Lebih dari atau sama dengan 12. Luas persegi panjangnya berarti panjangnya R, lebarnya 3. Atau R kali 3 dibagi 2 lebih dari atau sama dengan 12. Ya, agar tidak mengandung pecahan, tentu kedua ruas kita kalikan dengan 2. R kali 3 per 2 dikali 2 berarti R kali 3. 12 kali 2, 24. Ya, berarti R kali 3, 3R lebih dari sama dengan 24. Agar tinggal R berkoefisien 1, tentu kedua ruas dibagi dengan 3. Berarti R lebih dari sama dengan 8. Ini kalau dibaca, berarti R itu paling kecil 8. Ya, kalau R paling kecil 8, ini adalah selesai dari yang ditanyakan bahwa nilai R itu paling kecil 8 atau R lebih dari sama dengan 8 ya. Oke, terakhir rata-rata suhu udara Kota Ambon bulan Oktober di tahun tertentu berkisar 20 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Gunakan pertidaksamaan untuk mengubah suhu menjadi derajat Fahrenheit, di mana C sama dengan 5/9 dikali F-32. Ya. Oke, sekarang kita cek bahwa yang diketahui rata-rata suhu itu berkisar antara 20 sampai 32. Berarti C itu antara 20 sampai 32. Kita diminta memodelkan pertidaksamaannya, kemudian mendapatkan nilai derajat Fahrenheit-nya kisaran berapa dalam pertidaksamaan ya. Oke, kalau kita sajikan, maka rata-rata suhunya dalam derajat Celcius itu adalah sebagai berikut ya. Suhu dalam derajat Celcius lebih dari sama dengan 20 atau kurang dari sama dengan 32. Ini berarti kisaran 20 sampai 32. Kalau kita sajikan C lebih dari sama dengan 20 atau C kurang dari sama dengan 32. Karena kita diminta mencari Fahrenheit-nya, maka C kita ganti 5/9 kali F-32. Oke. Untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, maka kita upayakan nanti F ini koefisiennya 1, sehingga 5/9 ini harus menjadi 1. Nah, caranya dikalikan kebalikan dari 59 untuk semua ruas ya, karena 3 ruas ya. Berarti semua ruas kita kali dengan 9/5 agar nanti di yang ada mengandung variabel F ini koefisiennya tinggal 1 ya. Oke, jadinya nanti 20 dikali 9/5, 5/9 F-32 kali 9/5 kurang dari sama dengan 32 kali 9/5. Kita sederhanakan, 20 dibagi 5 dapat 4 ya. Kemudian 5 dibagi 5 1, 9 dibagi 9 1. Ya, ini berarti nanti 4 kali 9 36. Kemudian di tengah F-32. Kemudian 32 kali 9 berarti nanti 288 ya, dibagi 5 berarti kita akan dapatkan 57,6. F36, jadi F dikurangi 32 lebih dari sama dengan 36 kurang dari sama dengan 57,6. Agar ini F saja, tentu ya ini harus ditambah dengan lawan dari negatif 32. Ya, ditambah ke semua ruas dengan 32. 36 tambah 32, 68. Yang suku di tengah ini berarti tinggal F, 57,6 ditambah 32, 89,6. Jadi suhu dalam derajat Fahrenheit di Kota Ambon pada bulan Oktober berkisar antara 68 derajat Fahrenheit sampai 89,6 derajat Fahrenheit. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik seluruh rangkaian dari materi pertidaksamaan linear satu variabel, mulai dari definisinya, bisa membedakan mana pertidaksamaan linear satu variabel ataupun bukan, kemudian bagaimana kita bisa menentukan simbol dari frase atau kata kunci dari permasalahan yang diberikan, kemudian menyajikan penyelesaian pertidaksamaan dalam garis bilangan, baik bilangan bulat maupun himpunan bilangan bulat ataupun himpunan bilangan real, dan kita memahami langkah-langkah dari penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, dan terakhir memodelkan pertidaksamaan linear satu variabel dan menyelesaikannya. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.